Selamat siang, kembali bersama saya Agung Suragumula dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast selalu menemani Anda, hari-hari Anda, keseharian Anda, aktivitas Anda dimanapun Anda berada. Silakan langsung tonton saja di YouTube channel video Beyond Education Podcast, karena kita selalu sharing-sharing tentang parenting, motivating, coaching, dan juga pertanyaan dari viewers, dan juga ada juga tentang dunia pendidikan juga. Dan kalau misalnya teman-teman semua viewers ingin melihat atau misalnya mendengar hanya suaranya saja, atau misalnya habisan kuota untuk melihat YouTube bisa langsung didengar di platform online radio online, yaitu ada di Spotify juga, di Google Podcast, Apple Podcast juga ada, di Overcast juga ada, di RCTI juga ada, dengan kata kunci Beyond Education Podcast. Di searching pasti ada di situ. Kami selalu update 2 hari sekali ya, seperti itu. Dan jangan lupa kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan saja. Dan pertanyaannya sih bisa melalui komen juga, bisa melalui email, bisa melalui WA, Telegram, dan kawan-kawannya. Silakan di bawah di link deskripsi kami sudah sediakan. Dan jangan lupa kalau misalnya sudah bertanya, tunggu, pasti akan dibalas. Jangan ada seseorang yang bertanya ketika saya reply melalui email, beliau tidak dibalas. Jadi kita akan membahasnya pun sedikit bingung gitu. Jadi tetap selalu kalau misalnya bertanya lewat email, silakan diperhatikan terus emailnya karena akan dibalas, dan kami akan mengirim link ketika pertanyaan Anda sudah dibahas di Beyond Education Podcast ya. Terus kalau misalnya ada yang mau share link Beyond Education Podcast YouTube-nya, silakan di-share, dan jangan lupa nyalakan notification-nya dan subscribe. Baik, siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gung? Siang hari ini sangat cerah. Iya, panas juga. Iya, dari kemarin panas terus Pak. Iya nih, tapi nggak hujan-hujan. Iya, karena katanya sih ada apa tuh equinox itu loh Pak. Equinox. Badai equinox yang matahari. Saya pikir merek bedak. Jadi panasnya tuh panas banget, tapi kalau pas malam-malam dingin. Oh gitu, jadi faktor cuaca ya. Iya, fenomena alam. Makanya nih kalau panas-panas seperti ini enaknya sih minum yang seger-seger ya. Iya, udah minum lo? Iya, minum Adam Sari. Oke Pak, pada siang hari ini ada yang bertanya ini Pak. Apa nih pertanyaannya? Kita sesi Q&A lagi. Oke. Ya, banyak banget yang bertanya nih. Waduh, sepertinya Beyond Education Podcast sekarang berpindah nih konsultasi online. Nggak apa-apa kan, selain kita jadi orang yang bermanfaat ya. Iya. Ini banyak yang bertanya, kita harus menjawab pertanyaan ini menggunakan video lagi. Oke, siap. Dari Bapak Wahyu Pak. Apa nih Bapak Wahyu? Sangat panjang pertanyaannya, namun saya rangkum dengan 3 pertanyaan seperti biasa. 2 pertanyaan deh. Yang pertama adalah bagaimana caranya agar anak menikmati belajarnya? Oke. Mungkin terkhusus sekarang kan sedang tatap muka ya. Tapi ada juga yang masih online gitu. Mungkin ketika online seperti apa biar anak itu menikmati belajarnya gitu kan. Oke. Yang kedua adalah apa ciri-ciri anak gagal belajar? Oke, jadi yang pertama bagaimana agar anak dapat menikmati belajarnya? Iya betul, caranya agar anak menikmati belajarnya. Oke, ya ini pertanyaan yang sudah umum ya. Kalau orang tua itu sering misalnya berkeluh kesah, dia curhat gitu mengenai anaknya yang sulit mau belajar, lebih senang main misalnya, atau main game. Ini adalah hal yang umum terjadi kepada para orang tua ya, ketika dia melihat anak-anaknya ini sepertinya kok sulit gitu untuk diarahkan belajar. Nah, di sini kita cari tahu apa nih pokok permasalahannya. Mengapa anak sepertinya alergi gitu yang namanya belajar. Tapi anak-anak menikmati bermain gamenya ya Pak? Pastinya. Kenapa? Kalau menurut Agung, anak-anak kok lebih senang bermain game dibandingkan belajar. Karena game itu menyenangkan Pak. Nah, oke. Jadi berarti dari jawabannya Agung,
belajar itu nggak menyenangkan dong? Iya pasti. Nah itu jawabannya. Iya, jadi memang kalau belajar tidak menyenangkan, ya bagaimana anak tergerak untuk mau belajar? Jadi kalau kita sudah tahu nih, masalahnya adalah belajar tidak bisa menyenangkan anak, ya kita cari cara gitu agar belajar itu menyenangkan bagi anak. Kok anak bisa terpaku dengan game misalnya, tetapi kok anak tidak bisa terpaku dengan belajar? Berarti kan di sini ada hal yang menjadi beban bagi anak. Seharusnya kita sebagai para orang tua menyadari kalau belajar tidak menyenangkan, pasti memiliki efek anak akan menjalaninya itu dengan setengah hati. Iya. Jadi nggak aneh gitu kalau ogah-ogahan gitu ya. iya, pasti nggak aneh kalau anak ogah-ogahan. Kita jadi orang tua itu seperti kayak satpam gitu, harus nemenin anak belajar terus-menerus, harus mengingatkan terus-menerus. Akhirnya kita juga mungkin sebagai orang tua jenuh gitu, kok anak sepertinya bebel banget gitu, disuruh belajar kok kayaknya susah. Nah tetapi kadang orang tua juga suka nggak adil nih Bung. Coba kita flashback ke masa lalu ya. Ketika kita nih sebagai orang tua dulu pas jadi murid, bagaimana sih? Ya. Apakah kita juga suka belajar dulu? Kalau sih Hah? Lalu ini suka-suka aja. Nah, Agung suka. Mungkin Agung itu kalau secara populasi ya, persentasenya Agung ya, mungkin nggak begitu banyak Bung. Karena nggak suka beberapa pelajaran aja. ya masih mending suka pelajaran aja. Karena kebanyakan kalau saya tanya ya, ketika seminar dengan para orang tua ini lebih senang ketika di sekolah itu bukan pas bel masuk sekolah, Bung. Malahan pas bel pulang. Nah, berarti kan mereka tidak nyaman gitu di sekolah. Mereka tidak nyaman belajar gitu. Nah, berarti di sini kan ada hal yang salah gitu. Kok bisa-bisanya gitu ya belajar ini tidak menyenangkan gitu. Di sini kan kita seharusnya tidak terus-menerus gitu mengulangi fenomena yang seperti ini gitu. Kalau kita melihat nih, kita aja dulu zaman sekolah kita nggak suka datang ke sekolah. Kita lebih senang dengar bel pulang dibandingkan bel masuk sekolah. Nah di sini kan kita harus mencari tahu gitu, bagaimana agar ini tidak kejadian lagi sama anak-anak kita. Iya, bukan meneruskan budayanya. Iya, kita dulu sudah nggak suka, tapi kita paksa anak kita untuk suka. Padahal nggak ada yang berubah kan, sama-sama aja. Benar. Sekolah, tuntut nilai, jadi belajar tuh jadi mumet gitu. Iya benar. Padahal kan kita dulu pas di zaman sekolah seharusnya kan jadi bahan introspeksi diri gitu. Mengapa sih dulu saya nggak suka sekolah? Oh ternyata belajar itu nggak fun misalnya. Belajar itu penuh dengan paksaan. Belajar itu bukan merupakan keinginan dari diri sendiri, tapi kewajiban yang diharuskan. Tuntutan. Karena harus mendapatkan nilai raport misalnya, atau mengejar nilai ijazah agar kita bisa lulus gitu. Nah akhirnya kan belajar itu bukan datang dari hati kita, tetapi belajar itu merupakan arahan atau tuntutan, dan akhirnya ya sudah, anak merasa ini kan bukan keinginan saya, bukan merupakan hobi saya atau enggak hal yang saya sukai gitu. Nah di sini kan akhirnya kita seharusnya sadar gitu, kalau memang ini belajar ini bukan hal yang timbul dari diri si anak, ya pasti anak tidak akan menikmati sampai kapanpun ya. Sampai kapanpun. Nah makanya saya melihat kejadian seperti ini, saya tidak mau ini terjadi lagi kepada anak saya. Makanya saya tidak pernah tuh misalnya memaksa anak untuk belajar.
Pokoknya kamu setelah belajar di sekolah, kamu istirahat, makan, terus baca buku lagi. Belajar lagi. Yang saya tahu hal-hal seperti itu akan menyiksa gitu. Anak udah merasa di sekolah menghabiskan waktu berjam-jam membaca buku pelajaran. Pas nyampe di rumah dipaksa lagi sama orang tuanya baca buku pelajaran lagi. Gimana nggak mumet tuh, Pak? Iya, gimana nggak mumet gitu. Terus kita ketika melihat anak kita nggak mau baca buku, kita kayak orang kebakaran jenggot gitu. Jangan disalahkan anaknya gitu. Iya, disalahkan anaknya. Kamu gitu. malas baca buku. Benar. Dari pagi nih, Bu. Iya, benar. Apalagi kan zaman sekarang sekolah itu bisa sampai sore kan. Iya. Nah, semakin panjang waktunya, iya, Pak. semakin panjang. Dulu aja saya sampai jam 12 siang aja saya udah kebakaran jenggot, saya kapan pulangnya gitu kan. Nah, ini ditambah sampai sore gitu. Nah, di sini kan akhirnya anak jadi tersiksa juga gitu. Makanya para orang tua kalau sudah mengetahui hal seperti ini, kita cari nih bagaimana biar anak itu dapat menikmati belajarnya.